Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa, pada tanggal 21 Desember 2021 atau pada tanggal 17 Tefet 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian, saudaraku. Kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, dan dia mempersembahkan korban kepada Elohim ayahnya Ishak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam, dan dia berfirman, Yakub, Yakub, dan dia menjawab, inilah aku. Lalu ia berfirman, akulah Elohim, Elohim ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini adalah tentang Yakub pindah ke Mesir. Peristiwa saat saudara-saudara Yusuf sudah kembali dan menemukan orang tuanya Yakub atau Israel ini, saudaraku, dan memberi keyakinan bahwa Yusuf masih hidup dan akan membawa ayahnya atau Yakub ini ke Mesir, saudaraku. Akhirnya Yakub bersedia berangkat dan seluruh keluarga Yakub, anak cucu mantunya berjumlah 70 orang berangkat, saudaraku, dengan juga seluruh ternak yang mereka miliki. Mereka berangkat dan tibalah mereka di tanah Berseba ini, saudaraku. Dan di sini Yakub digerakkan untuk memberikan persembahan korban kepada Elohim ayahnya Ishak, saudaraku. Dan disinilah Bapa Yahweh hadir hadir di hadapan Yakub, sehingga ada suatu bentuk dialog dalam penglihatan malam oleh Yakub. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Yakub atau Israel merupakan suatu janji yang diberikan melalui leluhurnya, yaitu Abraham, saudaraku, dan juga Ishak sebagai bapaknya, dan turun kepada Yakub. Di sini jelas bahwa lewat renungan ini kita bisa lihat betapa otoritas Bapa Yahweh itu nyata, saudaraku. Kalau kita lihat bahwa Yusuf, dalam perjalanan Yusuf, mulai saat Yusuf dibuang sampai Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Bapa Yahweh tidak pernah datang kepada Yusuf, saudaraku, ataupun Yusuf mendengar perkataan ataupun suatu penglihatan tentang Bapa Yahweh. Tidak, saudaraku, belum ada firman itu. Namun bagi Yakub, Bapa Yahweh turun dalam penglihatan. Dan kalau kita baca sesuai dengan bacaan tadi, yang dilakukan oleh Yakub adalah memberikan korban persembahan, saudaraku. Dan dia mempersembahkan korban kepada Elohim ayahnya. Maka Bapa Yahweh turun dalam kemuliaannya, dalam penglihatan pada malam hari. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa leluhur-leluhur iman rohani kita, kehadiran Bapa Yahweh secara umum terjadi seperti itu, saudaraku. Oleh karena yang memiliki otoritas ini di hadapan Bapa yang memberikan persembahan, maka Bapa Yahweh turun dalam bentuk yang Bapa Yahweh tentu kehendaki. Atau sebaliknya, Bapa Yahweh bisa memberikan pernyataan kepada para nabi-nabi, kemudian setelah itu para nabi memberikan persembahan di sana. Jadi antara persembahan dengan kehadiran Bapa Yahweh ini selalu relevan, saudaraku. Dan inilah menjadi bentuk suatu yang bisa dikatakan hal yang diinginkan oleh Bapa Yahweh lewat
persembahan ini maka kuasanya turun, saudaraku. Inilah secara umum yang terjadi. Namun juga sebaliknya, atau kemuliaan Bapa Yahweh turun, kemudian para nabi memberikan persembahan, saudaraku, dalam bentuk korban. Ini yang dilakukan, dan ini selalu terjadi bagi leluhur-leluhur iman rohani kita. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Yang pertama adalah adanya authority melalui dari yang atas sampai kepada generasi selanjutnya, dan kuasa Bapa Yahweh turun terhadap otoritas tersebut, saudaraku. Dan yang kedua, bahwa saat orang yang diurapi memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh akan turun, karena Bapa Yahweh berkenan kepada orang-orang yang sudah menjadi pilihannya, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa kita juga di dalam menjalani kehidupan iman rohani kita, di saat ini juga hal yang sama, saudaraku. Kita memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Semuanya itu merupakan bagian apa yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur iman rohani kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Baru kita memohon sesuai dengan permohonan yang kita rindukan, saudaraku. Inilah menjadi latar belakang perbedaan yang kita lakukan tentunya dengan yang lainnya, saudaraku. Atau hal yang selain itu adalah kita mendapatkan sesuatu, tapi setelah itu kita memberikan korban syukur kita. Inilah karakter-karakter yang dilakukan oleh orang-orang atau bapak-bapak leluhur kita, iman leluhur kita terdahulu. Karena inilah yang Bapa Yahweh kehendaki. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, saudaraku. Dua hal ini yang menjadi renungan, kita menghargai terhadap otoritas yang diberikan, kemudian dengan penuh ucapan syukur untuk kita masuk dalam setiap keperkenanan Bapa Yahweh lewat persembahan yang terbaik kita bawa seluruh roh, jiwa, dan kehidupan kita. Amin, sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.